Kemudian KBI sebagai lembaga clearing itu berupaya untuk memegang peranan dalam peningkatan sebagai keluarga besar BUMN berusaha untuk menciptakan transparansi dan KBI nanti dalam bursa ini adalah apa gitu. Pertama, KBI tidak sebagai hal ini meminimalkan penundaan dan meningkatkan likuiditas pasar, itu harapannya. Kemudian yang ketiga, stakeholder khususnya dalam konteks pemenangan memperkenalkan industri adalah 80% dari bursa CPO Indonesia. Sisanya adalah 3, 2, 1. Berfoto terlebih dahulu Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa seniman yang terbaik agar semakin baik ke depannya, kerjasamanya juga semakin baik bersama dengan Anda pastinya. Ya, kami fisiknya pasti pada saat settlement dari bursa berjangkanya perlu barangnya akan mencari ke transaksi. Tadi itu sudah kita punya. Termasuk pasti akan terhubung juga dengan kalau ada komoditi apa yang dari hulu sampai hilir itu berkembang sedemikian besar. bersama dengan Anda. Baik, sekarang saatnya kita berfoto tanpa film ini. Dipersilakan untuk Sifatnya turunan daripada CPO, produk akhirnya, dan kontribusi. Dia ini pertama ya tujuan kami sih pertama ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini ada bursa baru. Bursa baru ini diberi izin oleh Bapepti sebagai suatu kelengkapan dari apa yang sudah disampaikan Pak Menteri persis di tanggal 13 Oktober tahun lalu. Beliau kan sudah mencanangkan bahwa Indonesia akan mempunyai bursa CPO. Tetapi beliau kan tidak menyebut PT-nya siapa dan melakukan apa. Yang jelas pada periode yang lalu beliau sudah menyebut Indonesia akan memiliki bursa CPO. Nah, di sini kami menjadi suatu bursa yang bisa menjadi pelengkap apa yang sudah disampaikan Pak Menteri pada kesempatan yang lalu. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bapepti bahwa ini rangkaian dari kegiatan tahun lalu. Nah, tahun ini kami melengkapi sebagai suatu pelengkap bahwa ada bursa yang memperdagangkan komoditi dengan kontrak berjangka. Jadi itu beda ya antara mungkin masyarakat awam belum bisa membedakan mana pasar fisik dan berjangka. Jadi kalau berjangka itu lebih kepada paper. Namun walaupun sifatnya paper bisa diselesaikan secara physical delivery. Either itu physical delivery atau dengan cash settlement. Jadi ini menjadi instrumen bursa yang menjadi satu kesatuan dengan apa yang sudah dicanangkan pemerintah pada tahun yang lalu. Pertama tentu saja bahwa fungsi bursa kan memang tidak untuk tujuan meningkatkan ekspor, tetapi tetap ini bisa memberikan suatu sumbangsih bahwa kalau suatu bursa bisa memberikan suatu reversi harga, ini lebih dampaknya kepada petani. Seperti yang saya tadi jelaskan di dalam bahwa petani itu punya kontribusi menghasilkan 33% ya dari produk nasional Indonesia itu dari masyarakat petani. Jadi tetapi sayangnya petani itu tidak punya pabrik PKS kan, tidak ada punya pabrik kelapa sawit. Sehingga rujukan harganya kan
suka-sukanya yang punya pabrik sawit. Makanya pemerintah memberikan suatu rujukan nih. Kalau bisa ada bursa. Bursa inilah yang tadi dikutip oleh Pak Kepala Bapepti bahwa sekarang Kementerian Pertanian itu sudah merujuk 80% angka referensi harganya berasal dari bursa dan pasar fisik yang ada di Indonesia. Nah, kita akan menjadi bagian dari itu supaya jangan 80% kalau bisa 100%. Karena 20%-nya tadi masih mengutip dari bursa tetangga sebelah. Saya nggak nyebut negara ya, tapi tetangga sebelah gitu. Nah, ini yang kemudian kalau dihubungkan dengan peningkatan ekspor, sebenarnya saya lebih indirectly, bursa tidak berhubungan langsung. Tetapi kalau pasarnya efisien dan bisa memberikan referensi harga, ini akan membuat semangat dari para petani, para pemilik korporasi industri dan perkebunan sawit untuk meningkatkan produksinya. Tetapi di sisi lain bahwa kaitannya dengan program pemerintah misalkan B30, B40, ini kan tentu lebih ke arah bagaimana setelah diproduksi barangnya tetap digunakan karena masih ada kampanye negatif dari negara-negara Eropa berkaitan dengan sawit dan produk sawit kan. Nah, ini tentu saja kita kalau saya ngomong bahwa ini akan berdampak bagus bagi ekspor, ini mungkin saya lebih cenderung berpendapat indirectly ya. Nah, mungkin itu kalau kitanya bekerja secara efisien, ya mudah-mudahan ini karena efisien kan diukur dari kalau harganya segini saya ongkos produksinya harus lebih rendah dong. Nah, inilah yang sebenarnya men-trigger orang lebih efisien mau nggak mau. Orang kalau udah efisien walaupun ada kampanye negatif pastinya ekspor akan meningkat ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.